Kiai Haji Dr. Ahmad Slamet, pandanglah wajah Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau engkau masuk ke dalam surga dengan selamat, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul bertemu di Ibnu Syam ini, kita juga nanti akan berjumpa di surga Jannatul Firdaus. Nanti kalau tiba-tiba pas dilihat wajah-wajah bapak ada yang nggak muncul, ini kemana? Mungkin pesawatnya nggak langsung transit. Mudah-mudahan kita semua waqina azabannar, selamat dari transit, masuk surga semua insyaallah. Amin. Yang pertama masuk surga itu nggak sendirian Bapak Ibu. Masuk surga itu zumara berjamaah, yang sudah menggabungkan diri dengan jamaah Ibnu Syam, insyaallah termasuk yang masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dipanggil oleh malaikat, jamaah Ibnu Syam masuk ke dalam surga. Yang pertama masuk kiainya, habis itu guru-gurunya, murid-muridnya, wali santrinya, habis semua. Baru yang paling ujung Ustadz Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini orang Ibnu Syam? Enggak. Terus kok di sini? Pemain naturalisasi. Wal Furqan, hidayah tidak hanya kepada yang membacanya, mendengarnya, yang mencintainya. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan guru-guru kita, cinta dengan pondok pesantren tahfiz Quran Ibnu Syam, maka kita pun akan bersama di dunia, bersama di Cilegon, bersama di Banten, bersama juga nanti di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala dosa-dosa kita mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailan judi wal karami, ya uhailan judi wal karami. Keluar dari tablik akbar ini, selesai dari pengajian ini, ketika Bapak Ibu semuanya tegak berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah, semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah SWT. Ingat, yang dihapuskan itu dosa, bukan utang. Jangan pulang dari sini besok ada yang nagih, gimana bayar utang? Qumu maghfuran lakum, itu salah dengar namanya. Suara saya jelas sampai ke ujung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudara saya yang ada di balik tembok, yang ada di luar, yang ada di tanah, yang tidak berada di atas karpet, walaupun kalian sedang di luar gelap, tapi karena keikhlasan kebaikan kalian, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Kenapa kalian amin kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang di atas pentas? Apakah yang pejabat? Apakah yang PNS? Apakah yang ulama? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamam. Kenapa disebutkan belajar dulu? Karena Al-Qur'an gak bisa ngajar kalau tidak belajar. Saya nggak perlu belajar Quran dengan ustaz. Terus gimana kamu belajar Quran? Cukup saya cari di aplikasi Quran digital, download Quran digital, masukkan ke handphone, terus langsung baca sendiri. Alama, tulisannya alama palsu. Itu gara-gara nggak ngaji kepada guru. Tapi kalau dia ngaji ke guru, alif lam mim, komplain. Kok dibaca alif lam mim? Nggak ada rupiahnya di situ.
Al-Quran bukan kertas yang turun dari langit, guys. Al-Quran ini turunnya suara. Malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra, baca, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu ketika lita'jala bih, karena kau ingin cepat membaca, menghafal. Jangan gerakkan lidahmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan bacaannya dan kami akan membacakannya kepadamu. Dari Nabi turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke tabi'in, sampai kepada imam-imam qiraat, dan qiraat Hafs an Asim sampai ke Nusantara, sampai ke guru kita. Alhamdulillah, di pondok pesantren ini tidak hanya belajar satu qiraat, tapi qiraat yang lain. Sehingga kalau ada orang mengatakan apa ini qiraat, hanya ada di buku saja, datanglah ke pondok pesantren Ibnu Syam. Di sini semua qiraat dibacakan. Juara-juara internasional, para alim, para ulama, guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Slamet pergi ke Malaysia, terbang ke berbagai penjuru negeri, ke Amerika. Beliau termasuk persatuan para qori-qori ahli qiraat. Maka standar internasional, siapapun yang hafal Quran tapi belum bersanad, belum ada sanadnya, datang, karena Al-Quran mesti bersanad dari guru sampai kepada imam ahli qiraat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu belajar Quran? Iya. Sanadnya kemana? Guru saya. Siapa guru kamu? Google wa YouTube. Gak bisa, mesti belajar berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Di akhir zaman banyak sekali orang yang tidak belajar kepada guru, tidak bersanad dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak. Sumber semuanya Al-Quran. Tidak ada ilmu yang keluar daripada Al-Quran. Al-Quran tidak hanya mengkaji tentang ilmu fikih. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tapi Al-Quran juga bercerita tentang ilmu geologi, ilmu bumi, astronomi, ilmu langit. Inna fi khalqis samawati, ilmu geologi bumi. Ilmu langit, ilmu langit itu astrologi Pak Ustaz? Bukan. Astrologi itu Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini. Bukan. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu, dusta, bohong ahli perbintangan. Kalau betul itu hanya kebetulan saja. Yang bagus dipelajari itu adalah astronomi. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ilmu bumi, geologi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat. Kamu selama ini taunya ayat apa? Ayat-ayat cinta. La ayat, itu semua ayat-ayat. Untuk apa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Siapa itu orang yang berpikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, saat berjalan dia ingat Allah, wa qu'udan, saat duduk dia ingat Allah, wa ala junubihim, saat berbaring pun dia ingat Allah. Setelah itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, puncak dari ilmu adalah zikir, puncak dari zikir adalah faqina adzabannar, takut masuk neraka. Menghafal Quran untuk musabaqah bagus, untuk kaligrafi bagus, tapi puncaknya adalah bagaimana menanamkan rasa takut kepada Allah. Takut makan haram, takut riba, takut zina, takut aniaya.
Mudah-mudahan anak-anak kita para penghafal Quran ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah mau orang itu baik, didalamkannya ilmu agamanya. Saya nggak mau lah Pak Ustaz, anak saya cuma ngapal Quran, nanti anak saya jadi apa? Anak kamu bisa jadi dokter spesialis. Saya tausiah ke Yogyakarta, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Apa kata Bapak Rektor Ustadz Abdul Somad? Fakultas Kedokteran memberikan beasiswa full. Yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Al-Quran. Ustadz Abdul Somad tolong posting di Instagram, di TikTok. Apa ini Pak? Jalur masuk tentara, jalur khusus lewat santri penghafal Quran, polisi penghafal Quran, tentara penghafal Quran, dokter penghafal Quran. Pada akhirnya nanti di Indonesia apapun jabatannya, mereka adalah para ahli penghafal Al-Quran. Mungkin tidak di zaman kita, tapi di zaman anak-anak kita. Nanti acara reuni akbar alumni Ibnu Syam tahun 2055. 2025, 35, 45, 55, reuni akbar. Waktu itu yang diundang ceramah Ustaz Abdul Somad. Bapak-bapak waktu itu udah meninggal semua. Ibu-ibu ada sebagian. Penceramahnya tetap saya. Ustaz Somad ini kegiliran hidup dia. Namal amalu binniyat. Kalau saya niatkan dari sekarang, andai saya mati, maka saya dapat pahalanya. Itulah pentingnya kita berniat niat baik malam ini tahajud. Tiba-tiba ketiduran, bangunnya subuh, dapat pahala tahajud. Tapi jangan tiap malam begitu. Tiap malam niat tahajud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya berdiri jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Pantasan kaki saya terasa kesemutan. Di mana-mana kalau saya tausiah, itu biasanya keluar kresek plastik kotak untuk mengambil sedekah infak pembangunan. Di Ibnu Syam tidak ada. Kenapa? Langsung transfer banking. Datang ke Cilegon, mampir ke Ibnu Syam, temui ke Haji Dr. Ahmad Slamet. Lihat batu yang Ibnu Syam, lihatlah batu yang sudah saya letakkan tadi. Soalnya kalau tidak selesai, itu yang malu saya. Tolong kalian jaga harga diri saya. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi saya yakin dan percaya, tadi sekali duduk terkumpul 5 miliar, insya Allah tak lama lagi terus bertambah, terus makin bertambah. Selesai pembangunan masjid, maka itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 2-3 sak semen yang ditransferkan mengalir. Hidup boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sesudah mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam iman dan Islam. Kalau kita matinya husnul khatimah, anak-anak kita semuanya menjadi mujahid fi sabilillah, kita selamat dari azab kubur, dan kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Selama menyampaikan ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.